Ikhwan yang dirahmati Allah, sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang ke kota Madinah, ya, maka setidaknya di kota Madinah itu ada 3 komunitas, ya. Kita sudah menyebutkan itu sebelumnya, ya, pada pembahasan Wasaqatul Madinah, ya, pembahasan tentang perjanjian Madinah, ya, piagam Madinah. Ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang beriman, ya. Yang pertama dari kelompok orang-orang beriman, terdiri dari orang-orang Muhajirin dan Ansar. Ya, orang Muhajirin orang-orang yang datang dari Makkah, dan orang-orang Ansar adalah penduduk Madinah dari kalangan Aus dan Khazraj yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah golongan orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi ini ada 3 kabilah yang besar, ya. Ya, orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa, ya, kemudian dari Bani Nadir, dan ketiga dari Bani Quraidah. Ya, ini 3 kelompok besar orang Yahudi di kota Madinah. Kemudian kelompok yang ketiga adalah orang-orang musyrik, yakni orang-orang Arab, orang-orang Madinah dari Aus dan Khazraj yang mereka tidak beriman atau tidak langsung beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kelak kemudian mereka, sebagian dari mereka kemudian beralih status menjadi orang-orang munafik. Ya, yang kita sebutkan dikepalai oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang mereka ketika Rasulullah SAW datang, mereka tidak beriman kepada Rasulullah. Pasca perang Badar, ya, karena sudah melihat bagaimana kekuatan kaum muslimin, ketegasan Rasulullah SAW, akhirnya mereka kemudian ciut nyalinya, ya, untuk kemudian memilih posisi berseberangan dengan Nabi kaum muslimin. Maka kemudian mereka merubah statusnya menjadi orang-orang munafik, yakni orang-orang yang menampakkan keislamannya di hadapan Rasulullah, namun hati mereka itu kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang terjadi. Jadi 3 golongan ini. Nah, salah satu yang merespon, ya, kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dari perang Badar itu adalah kelompok orang-orang Yahudi, ya. Meski sebelumnya mereka ini sudah terikat perjanjian dengan kaum muslimin, dengan Rasulullah, ya, yang kita sebut tadi itu, ya, Wasaqatul Madinah, ya, perjanjian Madinah, piagam Madinah, ya, bahwa mereka akan hidup berdampingan, ya, mereka akan tolong menolong, ya, mereka akan bahu membahu untuk mendatangkan kemaslahatan bagi kota Madinah, sekaligus menghindarkan kota Madinah dari serangan, ya. Kalau ada yang menyerang Madinah, maka mereka sama-sama membantu. Kalau ada yang mau dibangun di kota Madinah, diperbaiki di kota Madinah, mereka sama-sama berinfak, ya, ta'awun di dalam urusan-urusan sosial. Adapun dalam urusan-urusan keyakinan agama, maka ditetapkan juga dalam piagam itu, ya, bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka. Nah, ini penegasan kembali, ya, bagi kita, ya, bahwa Islam tegas, ya, dalam batas garis persoalan akidah, ya. Kita tegas, lakum dinukum waliyadin, tidak usah dicampur-campur, ya. Toleransi itu bukan dengan mencampur adukkan agama, ditegaskan dalam Al-Quran, dan itu juga ditegaskan di dalam piagam Madinah, ya. Ini piagam Madinah sekarang ini kadang menjadi senjata bagi orang-orang liberal, ya, untuk kemudian mendiskreditkan Islam, ya. Hanya mengambil satu sisi dari piagam Madinah itu, ya. Hanya membangkitkan semangat bagaimana piagam Madinah itu hidup berdampingan antara kaum muslimin dengan non muslim, tanpa menjelaskan secara rinci bagaimana batasannya, ya. Kalau kita mau jujur menerapkan piagam Madinah itu di dalam interaksi kita, maka harusnya kita bisa menerapkan itu secara keseluruhan, ya. Bahwa dalam perkara-perkara yang sifatnya sosial, ya, itu memang diarahkan untuk kemudian dilaksanakan. Tetapi ketika tiba pada urusan-urusan akidah, maka piagam Madinah jelas memberikan batasan bagi orang-orang Islam agama mereka dan bagi orang-orang Yahudi juga agama mereka. Seperti itu.